Shalom, selamat sore. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh keluarga Dayak Kenya Bakung untuk saya menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Kami mengucapkan selamat Natal dan selamat Tahun Baru 2026. Kiranya damai sejahtera, sukacita dari Tuhan menuntun kita semua di tahun yang baru ini. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku. Ya, tolong dibantu dulu PowerPoint-nya. Saudara-saudara, hari-hari ini kita hidup di zaman teknologi yang begitu canggih, ya. Di zaman AI begitu menguasai perkembangan zaman kita, menguasai orang-orang yang memakai teknologi ini, saudaraku ya. Dan apa yang kita jalani hari-hari hampir semua itu sebenarnya memakai AI. Termasuk Google Map. Google Map itu ada AI di baliknya, ada teknologi AI, saudaraku ya. Nah, saya mau bawa hari ini tentang 3 prinsip cinta. Ya, 3 prinsip cinta. Mari lihat gambar berikut ini, bisa di next. Ya, ini dia Google Map yang saya maksud tadi. Saudara, kalau kita jalan menggunakan Google Map, ya, maka kalau kita keterusan dari rute yang sudah diberikan, dia nanti akan memberikan yang namanya apa? Recalculating route. Betul? Pernah mengalami itu ya? Kita sudah ikuti Google Map, tadi saya dengar ada yang mau kemari, tapi waktu lihat di Google Map, udah ditutup permanen gerejanya. Saya nggak tahu siapa yang tulis tutup permanen itu di Google Map ya, padahal nggak pernah kami buat gitu ya. Cuma mungkin karena masa expire-nya kami taruh titik itu kali ya. Nggak tahu juga ya, harusnya nggak ada masa expire, tapi masih buka. Nah, kalau kita memakai Google Map, saudaraku, biasanya kalau kita lewat, dia akan rekalkulasi kembali rute yang akan kita lewati. Saudara-saudara, bayangkan kita melakukan perjalanan seperti saya katakan tadi menggunakan GPS itu ya, Google Map itu, Global Positioning System, tiba-tiba melewatkan belokan dan yang terjadi seperti ini, bisa di next ya. Recalculating road itu. Ini artinya walaupun kita keluar jalur, sistem tidak menyerah pada kita, betul nggak? Bisa di next, diikutin saja ya. Jadi kalau kita lewat, harusnya kita belok kanan, kita terus, maka dia adakan recalculating route, mengkalkulasi ulang rute yang harus kita lewati, yang paling pendek, paling dekat setelah kita lewati itu gimana? Apakah kita akan disuruh putar balik, atau apakah kita akan disuruh melewati jalan lingkar yang ada di depan, atau mungkin ada tikungan atau jalan-jalan lorong yang bisa kita lewati untuk bisa tembus ke rute yang utama yang sudah disediakan di awal tadi. Poinnya adalah bahwa walaupun kita sudah keluar jalur, sistem yang kita sebut sebagai GPS dalam aplikasi Google Map itu nggak menyerah. Semua bilang nggak menyerah. Ya, nggak menyerah untuk mencarikan jalan buat kita, membawa kita sampai ke tujuan yang benar. Nah, saudaraku, kalau kita renungkan hidup kita di tahun 2025, mungkin ada rencana-rencana yang kita targetkan di dalam resolusi kita di awal tahun 2025, kemudian tidak tercapai di akhir tahun 2025. Ada doa yang rasanya belum dijawab, ada jalan hidup yang terasa buntu, ada permasalahan hidup yang kita alami entah di kantor, di perusahaan, di keluarga, entah di bisnis kita masing-masing, ada problem yang kita alami. Tetapi saya mau kasih tahu kabar baik yang Tuhan ingin kita dengarkan pada sore hari ini. Tuhan tidak menyerah pada kita. Amin. Waktu kita merasa kita sudah lewati sesuatu, Tuhan akan rekalkulasi kembali jalan supaya kita bisa kembali ke rute yang seharusnya. Dalam hal ini Tuhan mau menyesuaikan rencana kita untuk disesuaikan dengan rencananya Tuhan. Nah, terkait dengan recalculating road ini, saudaraku, saya mau kita
melihat kembali bagaimana rekalkulasi dari pengalaman cinta kita, entah kepada Tuhan ataupun kepada sesama kita. Itu sebabnya saya beri judul tadi, 3 prinsip cinta. Mari kita simak bersama-sama. Saudaraku, kita hidup di zaman yang paling sering memakai kata cinta, tetapi juga di zaman yang paling sering orang itu terluka oleh cinta. Betul enggak? Ya. Cinta di sana sini, lagu-lagu cinta, puisi cinta, ya, kata-kata cinta, I love you. Ya. Tetapi faktanya, kenyataannya, di banyaknya kata cinta itu juga banyak orang yang terluka oleh cinta. Siapa yang pernah merasa terluka oleh cinta? Angkat tangan. Angkat tangannya. Dilukai oleh cinta, sehingga ada satu buku sampai menulis mencinta hingga terluka. Saudara bayangkan, yang mencinta hingga terluka. Kita mencintai dengan sungguh-sungguh, tapi hasilnya justru sering merusak. Bukan karena cinta itu salah, melainkan karena cara kita mencintai itu ternyata tidak selalu benar. Kalau kita mau jujur, katanya anak-anak muda, mau jujur, maka cinta sebenarnya enggak salah. Yang salah itu adalah cara kita mencintai. Seringkali cinta kita kepada seseorang bila caranya tidak benar justru bukan mendatangkan kebaikan, tapi malah merusak, saudaraku. Sebagai contoh, anak yang terlalu dimanja, dicintai oleh orang tuanya, dimanja dalam pengertian dimanja, maka bisa rusak itu anak di masa depannya. Kenapa? Karena cintanya hanya besar tetapi tidak benar. Saudara bisa mengerti? Ya. Nah, dalam hal inilah saya mau kasih tahu tadi, kita harus recalculating road. Kalau selama ini kita salah mencintai, maka firman Tuhan mau ajar kita untuk mencintai dengan benar. Saudaraku, kita bisa saja penuh dengan cinta, tetapi kita juga bisa salah memberikan cinta. Saya rasa kita semua adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan penuh dengan cinta. Tapi seringkali kita tidak tahu cara mengekspresikan cinta itu. Dan hari ini Tuhan mau kita belajar kembali rekalkulasi. Atau dalam bahasa lainnya rekalibrasi, ya, itu biasanya terkait dengan mesin. Dikalibrasi kembali cinta kita. Dan hari ini saya mau sampaikan rekalkulasi atau rekalibrasi cinta ini di dalam pelajaran 3 prinsip cinta. Mari kita lihat prinsip yang pertama. Mencintai itu bukan cuma much, tapi juga well. Amin. Mencintai itu bukan cuma much, tapi juga well. Saudaraku, Yohanes 3 ayat 16 firman Tuhan mengatakan, karena begitu besar, greatest, ya, for God so loved the world, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Coba kalau ceritanya begini, saudaraku, ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga semua dosa manusia diampuni begitu saja. Enggak perlu Yesus datang, enggak perlu diberikan anaknya yang tunggal, enggak perlu dikorbankan anaknya yang tunggal. Tuhan kan maha kasih, maha pengampun. Kenapa waktu manusia berdosa dia enggak langsung ampuni saja? Sebab mencintai itu bukan cuma much, tapi juga well. Enggak cuma besar saja, tetapi juga harus tepat, harus dengan cara yang benar. Itu sebabnya Yohanes 3 ayat 16 tegas mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, itu much-nya, so much-nya di situ, tetapi kemudian disambung dengan well, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ini well. Karena dosa hanya bisa diselesaikan oleh pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jadi Yohanes 3 ayat 16 mengajarkan kita cinta sejati bukan hanya besar perasaannya Tuhan kepada kita, tetapi caranya Tuhan mengungkapkan perasaannya itu
juga benar dan punya tujuan yang benar, yaitu menyelamatkan kita. Jadi cinta di situ bukan cuma much tapi juga well. Kalau kita melihat doa Rasul Paulus di Filipi 1 ayat 9 sampai 10, saya baca dalam terjemahan The Message di situ. Mari kita lihat bahasa Inggrisnya dulu deh, bisa di next. Supaya saudara bisa lihat ya. So this is my prayer, that your love will flourish and that you will not only love much but well. Jadi saya berdoa semoga cintamu berkembang dan kamu tidak hanya mencintai banyak tetapi juga baik. That you will not only love much but well. Nah, ini menarik ya. Lalu kita bertanya, bagaimana mencintai dengan benar? Bagaimana mencintai dengan well itu, saudaraku? Teksnya melanjutkan, dikasih lihat bahasa Inggrisnya dulu. Nah itu ya. Learn to love appropriately. Menarik ya. Jadi mencintai dengan benar adalah kita belajar untuk mencintai dengan tepat. Bagaimana mencintai dengan tepat? You need to use your head and test your feeling. Ini menarik terjemahannya ya. Terjemahan The Message itu menarik sekali ya. Jadi kamu harus menggunakan kepalamu dan menguji perasaanmu. Itulah cara mencintai dengan benar. Lalu di ayat 10 dikatakan, so that your love is sincere and intelligent, not sentimental gas. Jadi cintamu tulus dan cerdas, bukan semburan sentimental belaka. Nah, dari sinilah kita mengerti, saudaraku, kenapa Allah Bapa di sorga tidak mengampuni semua umat manusia begitu saja. Karena cinta itu bukan hanya soal perasaan mengampuni, perasaan mengasihi, tapi harus tepat diberikan sebagai solusi jalan keselamatan umat manusia. Sebagai solusi bagaimana umat manusia yang sudah berdosa, yang gambar Allah dalam dirinya rusak, bisa kembali disempurnakan gambar Allahnya. Maka Kristus datang, Roh Allah Anak berinkarnasi, menjadi manusia Yesus Kristus, dan dia menampilkan sosok pribadi yang menjadi teladan hidup kita. Sehingga lagu-lagu kita, ku mau sepertimu Daud, begitu? Ku mau sepertimu Yohanes, enggak ya? Ku mau mohon maaf kalau ada yang namanya Pak Yohanes. Ku mau sepertimu Sakaria, enggak? Ku mau sepertimu Abraham, enggak? Ku mau sepertimu Yesus. Karena apa? Tuhan Yesus menjadi gambar Allah, menjadi model. Inilah manusia yang dikehendaki oleh Allah. Sehingga orang-orang yang percaya Tuhan Yesus meneladani kehidupannya. Dan ini menjadi solusi jalan keselamatan. Jadi love much itu penting, saudaraku. Memberikan cinta yang besar itu penting. Tetapi harus disempurnakan dengan love well. Bisa di next lagi. Ya. Jadi kalau kita mengasihi pasangan kita, mengasihi anak kita, mengasihi orang tua kita, mengasihi orang-orang di sekeliling kita, much itu penting. I love you so much. Kalau di film Avenger, I love you 3000 gitu ya. Kalau yang terbaru lagi, I love you in all universe gitu ya. Di semua multiverse gitu ya. Jadi saya mencintai kamu much banyak. Masalahnya apakah waktu kita mencintai banyak kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, kepada orang-orang yang kita kasihi, apakah cinta itu juga well? Atau justru cinta yang kita ekspresikan dengan pemberian itu justru malah merusak kehidupan mereka. Lalu apa artinya love well itu, saudaraku? Dijelaskan tadi, mencintai dengan tepat. Waktu kita mencintai itu harus pakai kepalamu, mikir dan uji perasaanmu, test your feeling. Artinya cinta itu perlu yang namanya discernment atau pertimbangan, pemahaman yang utuh, pengujian, kedewasaan,
cinta yang diarahkan, dan cinta yang mendidik. Sebab ada cinta yang dicurahkan tapi tidak mendidik. Makanya ada anak-anak yang rusak selain karena pergaulan, karena cinta yang orang tua berikan itu begitu besar tapi tidak well. Begitu much tapi tidak well. Dan ada orang-orang mungkin yang begitu kita kasihi, tapi dia menyalahgunakan kepercayaan dan kasih kita. Mereka tidak mengasihi dengan benar, tapi mereka justru memanfaatkan kita. Nah, mungkin disitulah kita jadi mikir, saudaraku. Mengapa kita perlu mencintai bukan hanya much, tapi juga well. Supaya pada akhirnya kita memahami cintanya Tuhan yang tepat itu. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi cinta kita itu harus cinta yang mendidik. Cinta yang bukan hanya melihat perasaan dari orang yang kita cintai, tapi apakah cinta itu mendidik kehidupan mereka. Amin. Misalnya anak-anak ini minta duit terus sama papa mamanya gitu ya. Papa mamanya ngerasa banyak duit dikasih terus gitu ya. Kasih begitu aja. Tapi anak ini terus menghambur-hamburkan duitnya. Dan papa mamanya merasa mencintai dengan terus memberikan duit-duitnya. Karena merasa punya duit. Tapi pada akhirnya anak itu rusak. Karena cinta yang diberikan itu hanya sekedar much, tetapi tidak well. Nah, kalau cintanya tidak well, maka menjadi cinta yang sentimental. Bisa di next. Cinta yang sentimental itu cinta yang banyak rasa kasih sayangnya, tapi sedikit hikmatnya. Cinta yang reaktif, bukan reflektif. Misalnya anak-anak lagi tantrum kan, gitu ya. Supaya diem dikasih HP. Solusi sementara mungkin. Tapi kalau terus menerus begitu, maka itu bisa merusak masa depannya. Jadi cinta yang sentimental itu cinta yang mengikuti emosi sesaat. Takut melukai perasaan, tetapi berani melukai kebenaran dan masa depan. Coba kalau misalnya ada orang yang sering minjem duit sama saudara misalnya kan. Pinjam duit. Kita pinjemin karena kita mengasihi, betul? Kita membantu karena kita mengasihi. Tetapi lama-kelamaan dia memanfaatkan kita. Maka cinta kita di situ bukan cuma harus much tapi well. Sebab kalau dia terus kita kasih biar, dia akan tidak belajar dari kehidupan. Dia tidak akan terdidik dengan baik, malah merusak hidupnya. Cinta kita kepada dia justru merusak mentalnya, saudaraku. Jadi cinta jangan hanya sentimental. Cinta itu harus use your head. Gunakan kepalamu dan test your feeling. Uji perasaanmu. Apakah ini benar sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Cinta yang sentimental itu cinta yang hangat memang. Hangat dalam pengertian memang memberikan rasa nyaman sementara bagi orang yang dicintai. Tetapi itu tidak menuntun mereka ke arah Tuhan. Karena kita hanya perasaan sentimental sesaat. Itu sebabnya saudaraku Yohanes 3 ayat 16 mengajarkan kita cinta sejati. Bukan hanya cinta yang besar perasaannya, tetapi bagaimana caranya dan apa tujuannya. Dalam hal ini cinta Tuhan punya tujuan menyelamatkan kita. Itulah cinta yang bukan cuma much tapi well. Jadi kalau Allah mengasihi dunia dengan sangat besar atau much itu, greatest itu. Ia juga mengasihi dunia ini dengan cara yang paling tepat, yaitu mengorbankan anaknya yang tunggal. Tuhan tidak mengasihi kita dengan emosi yang meledak-ledak, tapi dengan tindakan yang terarah. Makanya Amsal itu selalu mengatakan dalam konteks pendidikan anak, ya, didiklah orang muda menurut jalan yang apa? Disukainya, begitu? Jalan yang buat dia nggak nangis. Didiklah orang muda menurut jalan yang dia sukai, yang buat dia nggak nangis, yang buat dia muda, seperti itu. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Well, not much, bukan cuma much saja, tapi juga well.
yang patut baginya, maka pada masa tuanya dia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Tuhan Allah tidak mengasihi kita dengan niat yang kabur. Dia punya niat di dalam rencana kekalnya untuk menyelamatkan kita. Jadi saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, keluarga Dayak Bakung yang terkasih, Natal mengajar kita cinta sejati itu tidak hanya diukur dari seberapa besar, tapi seberapa benar caranya. Dalam keluarga, ya, kita semua rata-rata berkeluarga, ada yang masih anak-anak muda di sini. Tapi kita mengerti di dalam keluarga, masalah itu sering datang bukan karena kurangnya cinta. Memang ada orang-orang yang merasa kekurangan cinta. Tapi masalah itu seringkali datang bukan hanya karena kurangnya cinta, tapi karena cinta yang emosional tanpa arah. Cinta yang sekedar semburan sentimental itu. Ada anak-anak yang begitu keras dididik, kekurangan cinta dari orang tuanya. Tapi ada anak-anak yang begitu dimanja, tetapi akhirnya menjadi rusak. Dan anak yang begitu keras dididik, bisa rusak, bisa juga berhasil. Tergantung bagaimana dia merespon pendidikannya. Tapi faktanya ada anak-anak yang begitu dimanja, juga rusak. Penuh dengan cinta, tetapi bukan cinta yang tepat. Makanya di dalam pelajaran ada yang namanya 5 bahasa cinta, bukan? Jadi kalau cintanya itu hanya match, saya berikan kamu uang, saya berikan kamu fasilitas, padahal dia nggak butuh itu. Dia membutuhkan komunikasi dengan orang tua, dia membutuhkan ayah yang berbicara, dia membutuhkan ibu yang berbicara, yang berdiskusi dengan dia, yang mengajari dia sesuatu, nilai-nilai kehidupan, lebih dari semua fasilitas yang disediakan. Jadi harus mengerti bagaimana mencintai dengan tepat. Karena cinta yang besar tanpa hikmat itu bisa melukai. Tetapi cinta yang besar dan benar membawa pada keselamatan. Itu sebabnya dalam 1 Korintus 13 ayat 6, saudaraku, firman Tuhan katakan gini, kita baca yuk sama-sama 1, 2, 3. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Jadi cinta yang benar itu cinta yang enggak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi dia bersuka cita karena kebenaran. Meskipun terkadang cinta yang kita berikan dalam bentuk disiplin dan didikan itu menyakitkan hati orang yang kita cintai. Tetapi kalau memang itu cara yang well dan benar, maka kasih itu bersuka cita karena kebenaran. Karena memang Alkitab sendiri mengatakan di dalam kitab Ibrani, ketika ayah mendidik anaknya itu rasa pahit. Betul? Pernah baca kitab Ibrani? Waktu ayah didik anaknya itu rasa pahit. Enggak ada manis-manisnya di situ, saudaraku. Tapi kemudian itu mendatangkan buah yang menghasilkan pada musimnya. Ketika anak itu nanti menjadi besar, dia mengerti kenapa maksudnya disiplin dan didikan itu. Itu cinta yang well, bukan hanya cinta yang match. Oleh sebab itu cinta yang match itu bukan cinta yang hanya melihat perasaan, tetapi juga cinta yang memastikan bahwa itu diberikan dengan cara yang benar. Sebab cinta sejati itu tidak hanya menghangatkan, tapi menerangi. Kalau hanya menghangatkan ya oke, senang-senang sesaat saudaraku. Tapi dia harus menerangi. Kalau ada yang salah dikasih tahu. Kalau ada yang menghalangi harus disingkirkan. Kalau ada yang merusak harus segera dibuang supaya jalan hidupnya lebih bagus. Cinta yang sejati itu tidak pernah berhenti hanya pada sampai simpati, tapi sampai transformasi. Jadi kalau kita hanya mencintai pasangan, anak-anak, orang tua atau orang-orang yang di sekeliling kita, jangan sampai hanya menghangatkan mereka, tapi pastikan itu menerangi kehidupan mereka. Pastikan itu mengarahkan mereka untuk sampai kepada tujuan ilahi. Bukan hanya bersimpati, oh saya mengerti perasaanmu, saya mengerti bagaimana kamu mengalami sulitnya hidup. Bukan hanya sampai situ. Bukan hanya sampai pada simpati dan empati, tapi harus sampai mentransformasi kehidupan mereka.
Kalau cinta kita belum sampai seperti itu, maka ini kesempatan untuk rekalkulasi kembali di awal tahun 2026. Amin. Jadikan ini sebagai momentum kita, saudaraku. Prinsip cinta yang kedua, gak usah lama-lama, kita mau makan nanti. Semakin dalam kita mengasihi, semakin rendah kita bersedia turun. Ini yang sulit, saudaraku. Apalagi kita ini amai-amai ya. Laki-laki itu egonya tinggi, benar nggak? Benar nggak ibu-ibu? Semakin dalam kita mengasihi, semakin rendah kita harus bersedia untuk turun. Saudaraku, Natal dimulai bukan dari manusia yang naik mencari Allah. Natal dimulai dari Allah yang turun untuk mencari manusia. Itu sebabnya Yohanes 1 ayat 14 firman Tuhan jelas mengatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ini prinsip cinta yang sangat kontras dengan cinta dunia ini, saudaraku. Dunia ini berkata kalau kamu mau dicintai naiklah. Makanya banyak orang merebut follower, bekejar-kejar dengan viewer dan follower. Karena kalau kamu mau dicintai, mau banyak orang, kamu harus naik. Dan untuk naik, kamu harus kadang buat yang aneh-aneh supaya viral, gitu kan? Makanya rata-rata yang viral itu karena kejadian yang aneh-aneh yang dia buat, saudaraku. Coba misalnya ada yang nari-nari gitu kan? Viral tuh. Coba kalau khotbah seperti ini nggak viral tuh, ya kan? Yang aneh-aneh itu justru viral. Karena dunia mempunyai filosofi, kalau kamu mau dicintai naiklah. Dan untuk kamu bisa naik, kamu bisa lakukan segala hal. Sementara Allah berkata, kalau kamu mau mengasihi, kamu harus belajar untuk turun. Bersedia untuk rendah serendah-rendahnya. Firman Tuhan mengajarkan kita cinta sejati itu tidak menunggu kondisi ideal. Cinta sejati itu justru mendekati realitas yang rusak. Mendekat kepada realitas yang rusak dan datang ke situ untuk membawa perubahan dan transformasi. Itu sebabnya Filipi pasal 2 ayat 5-8 saya bacakan firman Tuhan yang saya rasa wajib kita untuk terus dengar ini, saudaraku ya, apalagi di waktu-waktu perayaan Natal. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Sudah Allah jadi manusia dan dalam keadaan manusia merendahkan dirinya lagi. Saudara bisa dapat enggak? Begitu Allah mengasihi itu, bukan hanya dengan much, tapi dengan well. Karena dengan cara itulah kita akan ditolong oleh Dia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dan kalau kita merenungkan firman Tuhan ini memukul semua kita. Seperti rotan dari seorang ayah yang memukul anaknya untuk kebaikan, yang mendidik anaknya untuk kebaikan. Mengapa? Karena masalah setiap kita itu begini, saudaraku. Kita mau mengasihi, tapi dari posisi atas. Kita mau mengasihi dari posisi atas. Penerapannya gimana? Seperti ini, saudaraku. Kita seringkali ngomong gini, saya mau mengasihi, tapi dengerin saya dulu. Gitu kan? Ya kan? Saya mau kasih kamu, tapi dengerin saya dulu. Hargai saya dulu. Gitu. Hargai saya dulu. Kita mau mengasihi, tapi dari atas. Hargai saya dulu. Pahami saya dulu. Padahal cinta Kristus itu berbeda. Dia datang lebih dulu. Dia mendengar lebih dulu. Dia melayani lebih dulu. Dia touch, dia menyentuh kita lebih dulu. Makanya firman Tuhan di 1 Yohanes mengatakan inilah kasih itu. Bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita. Dia turun lebih dulu. Dia melayani kita lebih dulu.
Dia mengampuni kita lebih dulu untuk menunjukkan ini loh cinta yang benar itu. Karena semakin dalam kita mengasihi, semakin rendah kita bersedia untuk turun. Amin saudaraku. Dan Natal menyingkapkan kebenaran yang pahit ini. Banyak konflik rohani terjadi dalam hidup kita, dalam sekeliling kita bukan karena kurangnya kasih. Tapi karena kita enggan untuk merendahkan diri. Kalau misalnya suami istri bertengkar, antara teman bertengkar, ya, ini anak-anak remaja bertengkar dengan sesamanya, bukan karena kurang kasih sebenarnya. Karena pada dasarnya kita semua diciptakan dengan cinta oleh Tuhan. Kasih itu ada, cinta itu ada. Secara sederhana bagaimanapun kita jengkel sama orang, kita tetap kasihi orang tua kita, tetap kasih anak-anak kita, teman, keluarga kita. Ada cinta sebenarnya di dalam diri kita. Tapi permasalahannya bukan tidak adanya cinta itu, tapi kita enggan untuk merendahkan diri. Kalau di tahun-tahun sebelumnya, di Natal-Natal sebelumnya, kita sudah ambil rute yang salah. Harusnya Tuhan suruh kita belok, tapi kita harus ambil rute yang salah. Sekarang recalculating road dari Tuhan mengingatkan kita, ayo belajar turunkan egomu, supaya kamu bisa balik ke jalan Tuhan di tahun ini. Amin. Mengasihi seperti Kristus berarti turun ke level orang yang kita kasihi. Masuk ke cerita mereka, tidak menghakimi dari kejauhan. Kita harus mendengarkan mereka lebih dulu. Apa sudut pandang dan perspektif mereka. Dan ini yang menarik saudara, ini nilai alkitabiahnya di sini. Cinta sejati itu selalu inkarnasional. Allah menjadi manusia, inkarnasional. Artinya apa? Ada sesuatu yang harus turun, merendahkan diri. Walaupun dia dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa hamba, menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Cinta sejati itu selalu inkarnasional. Tuhan gak teriak-teriak dari sorga, woi bertobat saja, bertobat. Bukan cuma pakai nabi dan berteriak kepada orang di sekeliling bertobat. Tapi dia datang sendiri. Firman itu telah menjadi manusia dan diam, bertabernakel di antara kita. Ada sebuah ego yang diturunkan di situ. Ego sebagai Allah harus diturunkan untuk menjadi sama dengan manusia. Seringkali dalam hidup kita, aku ini pemimpinnya. Aku ini yang punya jabatan lebih tinggi. Aku yang lebih dulu paham. Tetapi cinta yang sejati itu mengajak kita untuk rekalkulasi bersama. Kalau dulu kita mencintai dengan cara begitu, mari sekarang rekalkulasi. Karena cinta sejati itu selalu mempunyai tempat untuk merendahkan diri serendah-rendahnya. Sampai tidak ada lagi orang yang bisa merendahkan kita. Amin. Yang terakhir, yang ketiga. Prinsip cinta yang ketiga, ketaatan adalah bahasa terdalam dari cintanya, dari cinta. Itu sebab Tuhan Yesus dalam keadaannya sebagai manusia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Anak-anak muda ini dengarkan ya, anak-anak muda ini. Kalau kamu mencintai, mengasihi orang tuamu, taat kepada nasihat-nasihatnya. Nasihat-nasihatnya yang mengarahkan hidupmu untuk mengasihi Tuhan, untuk mencintai Tuhan, taati. Ya. Sebab ketaatan adalah bahasa terdalam dari cinta. Saudaraku, kalau kita lihat kisah Natal, Maria dan Yusuf tidak mengerti seluruh rencana Allah. Mereka hanya mengerti apa yang ia harus taati hari itu saja. Ya. Yusuf, ambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus. Maria, kamu nanti akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Hendaklah engkau namai dia Yesus. Maria enggak tahu jalan hidup ke depan seperti apa. Yusuf juga tidak tahu jalan hidup ke depan seperti apa bersama Maria.
Siapa yang tanam saham di situ? Kok saya yang disuruh tanggung jawab? Mereka tidak tahu komplit story-nya, saudaraku, apa yang akan terjadi. Mereka tidak pernah tahu bahwa Herodes akan mengejar-ngejar mereka. Tuhan tidak kasih tahu detail bahwa nanti kamu akan begini-begini sampai di Bethlehem, nanti kamu gak dapat rumah, nanti begitu sudah lahir, nanti ada Herodes datang kejar kau. Nggak dikasih tahu detail, tapi yang dilakukan Maria dan Yusuf adalah taat. Karena itu bentuk terdalam dari cinta mereka kepada Tuhan. Saudaraku, dalam hidup kita seringkali kita nggak menerima cerita lengkap. Kita mencoba mencari kehendak Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita mau lihat big picture, gambaran besar apa yang Tuhan mau sebenarnya dalam hidup kita. Dan nampaknya Tuhan tidak berbicara secara lengkap. Tapi Tuhan berbicara, memberikan bagian pieces-pieces potongan cerita itu, saudaraku. Dia nggak berikan, kalau ibarat pizza, dia nggak berikan satu utuh pizza. Dia berikan pieces-pieces pizza. Dia berikan satu potong pizza. Sampai nanti kita menemukan, oh ternyata ini bentuknya pizza bulat atau pizza kotak. Dia tidak berikan satu semua potongan-potongan puzzle sekaligus. Dia berikan satu saja dulu. Kita belum tahu ini gambar apa nanti. Lalu dia berikan lagi, oh ternyata ini mulai bentuk ini. Dia berikan lagi satu potongan, oh ternyata ini mulai bentuk ini. Kita seringkali tidak diberikan Tuhan complete story. Tapi yang Tuhan mau kita lakukan adalah taat kepada Dia. Amin. Cinta kepada Allah bukan hanya perasaan kagum. Bukan hanya kesediaan untuk berkorban. Tetapi kesetiaan menjalankan kehendak Tuhan langkah demi langkah. Itulah yang disebut taat. Dan Natal mengajarkan ketaatan yang mendahului pemahaman penuh. Jadi iman itu selalu mendahului pemahaman. Bukan kita paham dulu baru beriman dalam konteks pertobatan awal, tapi kita harus beriman untuk paham. Bagaimana seseorang bisa mempercayai Yesus Kristus? Dia mungkin belum tahu semua doktrin tentang Kristus. Belum tahu semua pengajaran tentang Kristus, tapi dia mulai itu dengan iman. Maka iman mendahului pemahaman. Dan dalam konteks pendewasaan, baru apa yang kamu dengar dalam firman Tuhan, itu menambahkan imanmu. Jadi ketaatan itu selalu mendahului pemahaman penuh. Kalau kita berani taat langkah demi langkah, maka baru kita mulai merangkai cerita Tuhan di dalam hidup kita, saudaraku. Saudaraku, Natal menyingkapkan kebenaran ini, bahwa cinta sejati tidak diukur dari seberapa besar perasaan kita, tapi seberapa jauh kita taat pada kehendak Tuhan. Dan perhatikan kalimat ini sebagai kalimat yang terakhir. Karena Kristus lahir ke dunia ini bukan hanya untuk kita kagumi, tapi untuk kita ikuti. Amin. Itu sebabnya ketaatan itu menjadi bentuk terdalam dari cinta sejati. Jadi mari kita coba lihat kembali gambar ini. Bisa di next lagi. Nah, ya kan? Kita kembali ke gambar awal, saudaraku. Mari kita coba renungkan perjalanan cinta kita masing-masing. Entah cinta kepada pasangan, cinta kepada anak-anak, cinta kepada orang tua, cinta kepada orang-orang di sekeliling kita, saudara-saudara kita, bagaimana perjalanan cinta kita selama ini. Adakah dari firman Tuhan yang mengingatkan saudara untuk kembali recalculating road? Mungkin selama ini sudah saudara jauh menyimpang dari cinta yang well itu. Saudara terlalu much tapi tidak well. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita kembali untuk recalculating road. Demikian 3 prinsip cinta yang firman Tuhan ingin kita dengarkan bersama-sama. Mari kita berdoa.